Selamat datang di video ini. Selama bertahun-tahun, India telah melakukan upaya terus-menerus untuk mengejar perkembangan pesat Tiongkok. Kebijakan India berfokus pada penguatan hubungan kerjasama dengan negara-negara barat, sambil memandang Tiongkok sebagai pesaing utama di banyak bidang, terutama di sektor ekonomi dan industri. Baru-baru ini, India semakin meningkatkan langkah-langkah untuk mengekang pengaruh bisnis Tiongkok di pasar dalam negeri. Salah satu langkah tersebut adalah menerapkan hambatan ketat terhadap perusahaan mobil Tiongkok. Selain itu, India juga telah mengenakan tarif hingga 30% pada produk baja tertentu yang diimpor dari Tiongkok. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk melindungi industri domestik. Namun, Tiongkok tidak tinggal diam menghadapi langkah-langkah tersebut. Menurut laporan baru-baru ini, pihak berwenang Tiongkok sedang mempertimbangkan serangkaian tindakan pembalasan untuk melindungi kepentingan nasional. Salah satu langkah potensial adalah membatasi transfer teknologi otomotif inti dari perusahaan-perusahaan Tiongkok ketika membangun pabrik di luar negeri. Bahkan, Tiongkok mungkin akan memberlakukan larangan total terhadap investasi di industri otomotif di India, yang tentunya akan membuat kerjasama di sektor ini semakin sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kendaraan listrik Tiongkok telah menunjukkan peningkatan luar biasa dengan pencapaian yang signifikan, baik di dalam negeri maupun secara global. Tiongkok kini mengekspor mobil ke lebih dari 200 negara. Menurut data dari Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok, dari Januari hingga Agustus 2024, ekspor mobil negara tersebut mencapai 3,21 juta unit. Menandai pertumbuhan 69% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan total ekspor sepanjang tahun 2023, yang mencapai 4 juta unit, pertumbuhan ini sangat mencolok. Tingkat pertumbuhan yang kuat menunjukkan potensi besar industri otomotif Tiongkok dalam era elektrifikasi global. Dengan gelombang peralihan ke energi ramah lingkungan di seluruh dunia, kendaraan listrik Tiongkok semakin menegaskan daya saingnya. Para ahli memproyeksikan ekspor mobil Tiongkok akan terus booming pada 2024, seiring dengan inovasi teknologi canggih dan dukungan kebijakan pemerintah yang progresif. Namun, pesatnya perkembangan ini telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara. Banyak pihak mulai merasa tidak nyaman dengan dominasi mobil Tiongkok di pasar domestik mereka, yang berdampak negatif pada pabrikan lokal. Kesuksesan Tiongkok seringkali menjadi sumber inspirasi, tetapi juga memicu rasa iri dari negara lain, termasuk India, yang berharap dapat mencapai pencapaian serupa di sektor otomotif. Selama dekade terakhir, India telah berupaya meningkatkan industri otomotifnya. Namun, kemajuan di pasar internasional belum signifikan. Untuk memperbaiki situasi, pemerintah India memutuskan melonggarkan peraturan terkait investasi asing, yang memungkinkan investor asing untuk melewati pengawasan ketat jika investasi mereka tidak melebihi 15%. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi masuknya perusahaan asing ke pasar India, dengan harapan bahwa teknologi canggih dan keahlian manufaktur mereka dapat meningkatkan industri otomotif domestik. Sejak tahun 2019, Tesla telah menyatakan minatnya untuk membangun fasilitas manufaktur di India, dan pemerintah India menaruh harapan besar pada proyek ini. Apakah langkah ini akan cukup untuk menyaingi perkembangan pesat Tiongkok di sektor otomotif? Hanya waktu yang akan menjawab. Sebagai peluang besar untuk menarik investasi dan mengembangkan industri kendaraan listrik, banyak analis percaya bahwa pendirian pabrik Tesla di India akan menciptakan prospek besar bagi pasar mobil listrik di negara tersebut. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan lebih banyak lapangan kerja serta mendorong kemajuan teknologi ramah lingkungan. Namun, setelah beberapa tahun, proyek ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurut banyak ahli, hal ini disebabkan oleh kesadaran Tesla bahwa membangun pabrik di India akan menghadapi sistem peraturan yang rumit dan banyak hambatan hukum. Hambatan tersebut dapat menimbulkan risiko tak terduga bagi operasi perusahaan. Bahkan, Tesla bisa menghadapi sanksi berat atau terpaksa keluar dari pasar jika gagal sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Ketidakpastian ini membuat Tesla ragu-ragu dan menghalangi mereka untuk meluncurkan proyek secara resmi di India. Bukan hanya Tesla,
Tiongkok juga memiliki ambisi besar untuk mengembangkan industri kendaraan listrik di India, khususnya melalui perusahaan besar seperti BYD. Pada tahun 2023, BYD, salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di Tiongkok, berencana menginvestasikan $1 miliar untuk membangun fasilitas manufaktur skala besar di India. Namun, rencana ini ditolak oleh pemerintah India dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Penolakan ini tidak hanya menyoroti sikap hati-hati India terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok, tetapi juga mencerminkan lanskap kompetitif dalam industri teknologi tinggi. Sebelum penolakan tersebut, India sempat menetapkan syarat bahwa Tiongkok harus berbagi teknologi intinya sebelum mendirikan pabrik di India. Namun, kondisi ini dianggap tidak dapat diterima oleh pihak Tiongkok, sehingga mereka membatalkan rencana investasi tersebut. Keputusan India untuk menolak investasi dari Tiongkok mungkin berasal dari alasan yang lebih mendasar. Salah satu faktor utamanya adalah keunggulan harga mobil Tiongkok. Kendaraan yang diproduksi di Tiongkok tidak hanya menawarkan fitur dan teknologi yang setara dengan merek barat, tetapi juga memiliki harga yang lebih rendah, hingga 20% lebih murah bahkan untuk model ekspor. Jika kendaraan Tiongkok diizinkan masuk lebih jauh ke pasar India, hal ini dapat menciptakan persaingan ketat yang akan menghambat perkembangan industri otomotif domestik India. Selain faktor harga, elemen politik dan strategis juga memengaruhi keputusan India. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah menerapkan berbagai langkah untuk menekan pesatnya pertumbuhan industri kendaraan listrik Tiongkok. Langkah-langkah ini bertujuan melindungi produsen mobil domestik di negara-negara Barat sekaligus membatasi pengaruh Tiongkok di sektor teknologi tinggi. India, yang berupaya memperkuat aliansinya dengan negara-negara Barat, tampaknya ingin mengikuti langkah serupa untuk menekan dominasi mobil Tiongkok di pasar domestiknya. Langkah ini juga sejalan dengan upaya India untuk mendorong pertumbuhan industri otomotifnya sendiri. Namun, Tiongkok bukanlah negara yang mudah ditundukkan oleh sanksi atau hambatan ekonomi. Baru-baru ini, Tiongkok merespons dengan langkah-langkah strategis, termasuk larangan baru yang dirancang untuk memberikan dampak signifikan terhadap industri kendaraan listrik di India. Tindakan ini dianggap sebagai serangan balik Tiongkok untuk melindungi kepentingan ekonomi dan industrinya sendiri. Pada bulan September tahun ini, laporan media menunjukkan bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan peraturan baru yang dapat menjadi pengubah permainan dalam industri otomotif global. Peraturan ini melarang produsen mobil Tiongkok mentransfer teknologi inti mereka saat mendirikan pabrik di luar negeri. Larangan ini terutama ditujukan pada investasi otomotif di India, yang secara langsung memengaruhi upaya India untuk menarik investasi produsen mobil Tiongkok. India, di sisi lain, sangat ingin menarik investasi asing untuk mengembangkan industri otomotifnya. Namun, ketegangan geopolitik dan persaingan strategis antara kedua negara membuat proses ini semakin kompleks. Ke depan, persaingan antara India dan Tiongkok di sektor kendaraan listrik akan terus menjadi fokus perhatian global, mengingat keduanya memiliki kepentingan besar dalam membangun dominasi di industri otomotif masa depan. India berupaya mengembangkan industri kendaraan listriknya dengan memanfaatkan teknologi canggih dari Tiongkok sebagai faktor kunci dalam memodernisasi sistem produksi kendaraan listrik. Ketergantungan yang signifikan pada teknologi impor, terutama dari negara-negara terkemuka seperti Tiongkok, diharapkan dapat mempercepat elektrifikasi sektor transportasi di India. Namun, jika peraturan baru dari Tiongkok yang melarang transfer teknologi inti ke luar negeri resmi diberlakukan, India akan menghadapi tantangan besar. Terputusnya akses terhadap teknologi Tiongkok akan menjadi hambatan besar bagi rencana pengembangan kendaraan listriknya. Hal ini tidak hanya memperlambat proses elektrifikasi, tetapi juga mengancam ambisi India untuk bersaing di pasar kendaraan listrik (EV) global. Meskipun peraturan tersebut belum diumumkan secara resmi, rumor yang beredar telah menimbulkan kekhawatiran di India. Ketidakpastian ini mulai memberikan tekanan besar pada industri kendaraan listrik India, yang sangat bergantung pada teknologi impor. Kehilangan dukungan teknologi dari Tiongkok memaksa India mencari solusi alternatif,
yang tidak mudah dan memerlukan waktu serta sumber daya yang besar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Di sisi lain, berkurangnya antusiasme Tiongkok untuk berinvestasi di sektor otomotif India dapat ditelusuri ke berbagai faktor ekonomi dan politik yang kompleks. Salah satu alasan utamanya adalah sanksi ekonomi yang baru-baru ini diterapkan oleh pemerintah India terhadap Tiongkok. Sebagai contoh, minggu lalu, Kementerian Keuangan India mengeluarkan larangan baru yang mengenakan tarif hingga 30% pada produk baja tertentu yang diimpor dari Tiongkok. Langkah ini merupakan pukulan besar bagi Tiongkok, yang saat ini merupakan pemasok baja terbesar ke India. Keputusan ini mencerminkan upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat di tengah ketegangan perdagangan yang meningkat. Namun, Tiongkok bukanlah negara yang mudah diabaikan oleh sanksi semacam itu. Tarif baru India hanyalah bagian kecil dari gambaran yang lebih besar, di mana Tiongkok menghadapi tekanan dari negara-negara Barat di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga teknologi. Tindakan India ini diperkirakan akan direspons oleh Beijing dengan langkah strategis yang sebanding. Selain itu, Tiongkok mungkin enggan berinvestasi di India karena faktor lain, yaitu pesatnya pertumbuhan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Teknologi produksi kendaraan listrik Tiongkok saat ini berada di garis depan dunia, dengan banyak negara tertarik agar Tiongkok mendirikan pabrik lokal untuk mempelajari dan mengakses teknologi canggihnya. Namun, Tiongkok sepenuhnya menyadari risiko signifikan dari mendirikan pusat produksi atau penelitian di luar negeri. Risiko tersebut termasuk kemungkinan bocornya teknologi inti mereka, terutama ke negara-negara dengan sistem industri yang sudah maju, seperti India. Jika India berhasil menyerap teknologi canggih dari Tiongkok, hal ini dapat menciptakan pesaing potensial di masa depan, sesuatu yang jelas ingin dihindari oleh Tiongkok. Dengan ketegangan perdagangan dan persaingan teknologi yang terus meningkat, hubungan India-Tiongkok di sektor kendaraan listrik mencerminkan kompleksitas persaingan geopolitik yang lebih luas. Masa depan industri kendaraan listrik di kedua negara akan sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis yang diambil dalam waktu dekat. Perlindungan teknologi oleh Tiongkok. Pemerintah Tiongkok secara konsisten memperingatkan perusahaan otomotifnya untuk tidak tergoda oleh janji investasi dari pemerintah asing. Langkah ini bertujuan untuk melindungi keunggulan teknologi mereka dan menghindari risiko kehilangan teknologi inti demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Situasi di India menjadi pelajaran penting bagi para pebisnis Tiongkok ketika berinvestasi di luar negeri. Pada tahun 2017, SAIC Group, salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Tiongkok, menjadi pionir dengan mendirikan pabrik manufaktur di India melalui akuisisi fasilitas General Motors. Investasi sebesar $450 juta ini dianggap sebagai langkah besar untuk memasuki pasar India yang menjanjikan. SAIC kemudian mengubah operasinya menjadi MG Motor India. Namun, keberhasilan awal SAIC menarik perhatian dari JSW Group, sebuah perusahaan besar India. Dengan dukungan kuat dari pemerintah India, JSW berhasil mengakuisisi sebagian saham MG Motor India pada nilai yang lebih rendah dari harga pasar. Pada akhir 2023, JSW Group memegang 35% saham perusahaan ini. Situasi ini mengakibatkan hilangnya kendali penuh SAIC atas MG Motor India dan menciptakan kekhawatiran di Tiongkok mengenai transfer teknologi yang tidak terkendali. Pembatasan baru oleh Tiongkok. Belajar dari pengalaman ini, Tiongkok mulai menerapkan langkah-langkah pembatasan untuk melindungi ekonominya dan mempertahankan kendali atas teknologi inti. Salah satu langkah potensial adalah larangan terhadap investasi otomotif di India. Jika diberlakukan, larangan ini akan menjadi pukulan besar bagi ambisi India untuk mengembangkan industri otomotifnya. Meskipun tidak ada investasi langsung dari perusahaan Tiongkok di India, produsen Tiongkok masih dapat mendominasi pasar melalui cara lain. Contohnya, pada Agustus 2023, BYD Group, salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di Tiongkok, membatalkan rencana investasinya di India dan memutuskan untuk menginvestasikan $1 miliar di Pakistan.
Pabrik ini diharapkan selesai pada paruh pertama 2026. Strategi Tiongkok di Pakistan. Keputusan ini strategis karena meskipun hubungan India dan Pakistan sering tegang, aktivitas perdagangan antara kedua negara tetap berlangsung. Dengan membangun pabrik di Pakistan, Tiongkok dapat dengan mudah mengekspor kendaraan ke pasar India tanpa risiko persaingan langsung. Selain itu, Pakistan, yang tertinggal jauh dalam teknologi manufaktur dibandingkan Tiongkok, tidak menimbulkan risiko pencurian teknologi inti. Hubungan erat antara Tiongkok dan Pakistan memberikan lingkungan investasi yang stabil dan menguntungkan. Kolaborasi jangka panjang ini menciptakan peluang bagi produsen mobil Tiongkok untuk memperluas kehadiran mereka di pasar regional tanpa ancaman terhadap teknologi mereka. Implikasi untuk India. Jika Tiongkok secara resmi memberlakukan larangan investasi di sektor otomotif India, dampaknya akan sangat signifikan. India akan kehilangan peluang untuk menarik teknologi dan investasi dari Tiongkok, yang penting untuk mempercepat pengembangan industri kendaraan listriknya. Sementara itu, Tiongkok dapat tetap mempertahankan dominasi regionalnya melalui pendekatan strategis seperti investasi di Pakistan, yang memberikan keuntungan tanpa risiko signifikan. Penguatan pengaruh Tiongkok di Asia Selatan. Pengumuman rencana investasi Tiongkok di Pakistan telah menarik perhatian internasional. Produsen mobil besar seperti Changan, Great Wall Motors, dan SAIC Group juga menyatakan minat untuk memasuki pasar Pakistan. Langkah ini memperkuat posisi Tiongkok di kawasan Asia Selatan, meningkatkan tekanan persaingan pada India dan membangun jaringan distribusi baru yang sulit dikendalikan oleh India. Tantangan bagi India. Dari sudut pandang pemerintah India, menjadi negara manufaktur powerhouse adalah tujuan strategis jangka panjang. Namun, untuk mencapainya, India perlu membuat terobosan di bidang utama, terutama dalam teknologi otomotif. Mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat. Meningkatkan kemampuan kerja sama ekonomi global. Tanpa strategi pembangunan yang tepat, India mungkin akan tertinggal dalam perlombaan mengembangkan industri otomotifnya. Potensi dampak larangan Tiongkok. Jika Tiongkok benar-benar memberlakukan larangan investasi otomotif di India, dampaknya akan signifikan. Ancaman jangka pendek. Industri otomotif India akan mengalami tekanan langsung karena kehilangan akses teknologi dan investasi dari Tiongkok. Melemahkan industri jangka panjang. Hambatan ini akan memperlambat kemajuan India, membuatnya sulit mewujudkan ambisi menjadi pusat manufaktur global. Kesimpulan. Langkah Tiongkok di kawasan Asia Selatan dan potensinya memberlakukan larangan investasi otomotif menunjukkan pentingnya strategi yang matang bagi India. Jika India tidak segera beradaptasi, peluang untuk menjadi kekuatan manufaktur global mungkin akan hilang. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.